Sektor teknologi, Mas Andre, karena hari ini menjadi leading dari sektoral, bahkan penguatannya lebih dari 2%, diiringi oleh saham Goto yang bahkan hari ini melonjak 7%, seiring tadi Patrick Waluyo ditunjuk sebagai CEO. Seberapa prospektif sebetulnya? Karena melihat sebetulnya dari segi kinerja keuangan juga masih menderita kerugian. Kalau untuk saham Goto memang ini lebih dari sentimen positif ya. Mungkin sentimen ya sedikit sentimen positif dari Pak Patrick menggantikan Pak Andre. Cuman balik lagi kalau misalnya kita investor jangka panjang ya kita mesti melihat bagaimana strategi dari CEO baru untuk Goto ke depannya gitu. Karena kita tahu beliau adalah managing partner dari Northstar yang merupakan private equity dan investornya Goto juga gitu. Jadi kalau saya melihat mungkin kita harus observasi juga ya untuk Goto dalam mungkin 6 bulan ke depan bagaimana strategi baru dari manajemen yang baru ini untuk mencapai target profitabilitas dari Goto gitu. Kalau saya lihat saham teknologi ya memang cuma di drive dari Goto aja gitu karena kita tahu lah posisi weighting Goto terhadap IHSG sangat tinggi ya. Jadi wajar kalau misalnya ada pergerakan seperti 7% ini bisa mengerek indeks teknologi di IHSG. Ya, betul. Dan khusus untuk Goto karena memang market cap-nya paling besar di sektor teknologi, sebenarnya Anda melihatnya secara fundamental akankah Goto ini cukup prospektif di tahun ini, diketahui juga memang masih ada era suku bunga tinggi dan lain-lainnya yang juga turut mempengaruhi pergerakan sektor teknologi dan memberatkan luar biasa signifikan terutama di tahun lalu. Akankah ada harapan tersendiri untuk pergerakan emiten-emiten sektor teknologi, Goto dan lain-lainnya dari pergerakan fundamental yang semakin membaik di tahun ini? Oke, kalau untuk saham teknologi kan memang tergantung sekali dengan kenaikan interest rate ya. Dan kita sudah tahu lah bahwa kenaikan interest rate ini sudah mencapai, bisa dibilang hampir mencapai puncaknya. Jadi kita harus menunggu bagaimana Bank Sentral ini melakukan kebijakan selanjutnya. Apakah itu kenaikannya akan ditunda atau langsung menurunkan suku bunga. Kalau pendapat saya, mestinya dari Bank Sentral ini pasti akan menahan dulu ya sebelum menurunkan suku bunga gitu. Jadi menurut saya at this price sebenarnya udah cukup atraktif ya untuk saham teknologi. Tinggal timingnya aja kapan dari Fed kemudian dari Bank Indonesia. Baik Mas Andre, dan selanjutnya kalau kita juga beralih untuk melihat saham-saham lainnya, kita juga lihat saham perbankan walaupun menguat tapi bergerak cukup lamban hari ini. Dan ini apakah juga masih sejalan dengan sentimen-sentimen yang hadir dari menanti kebijakan dari The Federal Reserve yang akan keluar pada 13 sampai 14 Juni mendatang? Seperti apa? Ya, saya rasa pasti semua akan menunggu ya, apakah Fed akan pause interest rate atau menurunkan suku bunga atau menaikkan suku bunga lagi gitu. Jadi jawabannya semua di Fed gitu. Dan kita lihat sebenarnya posisi inflasi sudah mulai sedikit melambat. Cuman untuk inflasi untuk turun ya sebenarnya kita harus butuh deflasi. Nah, faktor deflasi ini sebenarnya belum ditemukan di pasar ya, terutama di pasar global. Jadi saya rasa memang masih butuh beberapa bulan lagi untuk menunggu apakah Fed akan menurunkan suku bunga, tapi saya rasa puncak interest rate sudah dekat. Oke, artinya puncak interest rate sudah dekat, tapi dengan melihat saham-saham perbankan dalam negeri utamanya Bank Big Caps KBM 4, apakah Anda melihat valuasinya ini masih cukup menarik atau dirasa sudah cukup kemahalan karena sejumlah emiten perbankan sudah menyentuh all time high-nya baru-baru ini? Oke, untuk valuasi sih memang relatifly sudah cukup mahal ya untuk perbankan big caps gitu. Tapi perlu kita catat lagi ya bahwa posisi IHSG saat ini di 6.600 gitu. Jadi kalau memang nanti ada terjadi penurunan suku bunga, pasti banyak investor asing juga itu tertarik terhadap risky aset ya, termasuk aset di emerging market gitu. Ketika orang ingin investasi di emerging market ya salah satu posisinya pilihannya adalah Indonesia gitu. Jadi posisi indeks saat ini masih sangat murah relatif terhadap pasar yang lain gitu. Jadi walaupun nanti valuasi mahal, of course dengan big cap perbankan kapitalisasinya pasar cukup besar, regardless of valuation pasti nanti akan ada push factor dari flow masuk terutama dari asing. Baik Mas, dan kita lihat juga mungkin secara overall penutupan perdagangan hari ini
berhasil menguat 0,7% di menit-menit terakhir karena ada significant pull dari kenaikan saham GoTo yang berhasil menguat 7,76%. Namun nih kita lihat juga polanya secara turnover hari ini jadi 10,05 triliun. Ini juga bersamaan dengan kemarin masih di kisaran 10 triliun. Mengenai transaksi harian yang sepi ini kira-kira sudah berlangsung juga sudah cukup lama ya Mas. Tidak hanya hari-harian saja namun juga memang kita lihat dalam kuartal pertama 2023 ini. Kira-kira apa analisa Anda? Ya, balik lagi kalau untuk pasar sepi dibandingin dengan era COVID ya wajar karena saya rasa orang sudah kembali ke office, kemudian sudah mulai banyak bisnis normal, jadi liquidity yang waktu itu dipakai mungkin dari bisnis ke saham juga udah berkurang gitu. Di satu sisi kita lihat memang tekanan inflasi juga kenaikan suku bunga ini membuat easy money ini juga jadi lebih susah ya. Jadi saya rasa transaksi 10 triliun sehari ini menurut saya sudah cukup bagus gitu. Namun memang level ini masih sangat jauh di bawah level COVID gitu. Harapannya nanti ketika interest rate sudah mulai menurun atau mulai normal, mungkin volume pasar bisa kembali lebih tinggi ya. Walaupun saya nggak expect volume pasar itu akan seramai seperti era COVID tahun 2020 sampai 2021 akhir. Oke, seiring dengan nantinya normalisasi kebijakan suku bunga yang semakin rendah, nilai transaksi diharapkan juga akan semakin meningkat ya Mas Andre. Nah di satu sisi kita tahu tinggal menghitung hari saja nih Mas Andre, pekan depan pemerintah resmi melarang terkait dengan ekspor bahan mineral mentah. Sebetulnya pandangan Anda apa dampak bagi sejumlah saham di sektor perbankan utamanya mineral mentah? Perbankan, kalau untuk perbankan sebenarnya menurut saya nggak terlalu banyak ya. Mungkin yang perlu diperhatikan ya sebenarnya lebih ke arah liquidity-nya aja gitu. Mungkin ya udah dari pengusaha yang memiliki ekspor mineral ya pasti akan berkurang. Tapi saya rasa dengan adanya usaha pemerintah untuk downstreaming, kemudian untuk memanfaatkan pasar domestik, saya rasa impact-nya akan sementara. Dan kalau saya lihat di sektor perbankan sebenarnya tidak terlalu efek ya dengan industri mineral ya karena kita tahu investasi saham-saham perusahaan perbankan selama beberapa tahun terakhir itu tidak banyak di perusahaan-perusahaan yang berhubungan dengan commodity related gitu. Jadi saya nggak terlalu khawatir akan adanya dampak yang sangat luar biasa dari pelarangan ekspor tersebut. Baik, dan secara keseluruhan Anda menganalisa seperti apa pergerakan IHSG di pekan ini dan bagaimana juga proyeksi IHSG esok dan mungkin sampai pekan depan, Mas Andre? Oke, kalau untuk IHSG saya rasa nggak akan berubah jauh ya dari level sekarang ya 6.600, 6.700 karena baik lagi banyak faktor yang tadi mungkin sudah kita bahas, masih menunggu kapan Fed pause atau Fed pivot itu menjadi satu. Kemudian untuk perbankan sendiri juga kita lihat sudah ada sedikit perlambatan di loan growth, jadi memang lagi tidak ada ekstra katalis ya. Dan untuk saham-saham small cap yang lain saya lihat juga sudah banyak yang mulai di profit taking. Jadi saya rasa pergerakan indeks sudah cukup bottom tapi belum ada katalis positif dalam beberapa minggu ke depan.